time I was here, I was meant to tell you something. What's that? What happened to the job in New York? I turned it down. You turned... Chance to meet the real you. Futon and all. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari coba kita review film Upgraded. Ini seru sih menurut Mimin. Yuk kita mulai reviewnya, ini dia. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Anna. Dia belum memiliki pekerjaan tetap dan terpaksa dia harus tinggal di rumah saudara perempuannya bersama tunangan saudara perempuannya bernama Rooney. By the way, saudara perempuannya bernama Amy. Sebenarnya kehadiran Anna di rumah mereka itu kurang disenangin sama kakak iparnya dia. Tapi ya kayak mana lagi ya kan, dia harus mencari nafkah dulu untuk dirinya sendiri. By the way, Anna ini bekerja sebagai anak magang di salah satu perusahaan tentang seni gitu. Dan mereka memiliki bos yang bernama Claire. Claire ini orang yang tegas banget dan ada dua orang yang selalu di sampingnya itu, Suzette dan juga Rini. Kalau misalkan kalian berpenampilan kurang menarik, siap-siaplah diletakkan di belakang layar. Tapi bagi kalian yang berpenampilan oke, maka bakal dibuat di front ataupun paling depan. Suzette dan juga Rini ini orangnya agak sombong gitu lah ya. Nah terus suatu ketika akan si Anna ini ngecek nih tentang presentasi yang bakal dibawakan sama bosnya dia si Claire. Jadi mendapatin bahwa kayaknya katalognya itu ada yang salah gitu. Anna memberanikan diri untuk pergi ke dalam untuk memberitahukan sama Claire bahwa katalognya itu ada kesalahan ketikan. What the fuck is going on? There's been a mistake in the catalog. Item number 17. Dan untung aja niat baik yang dilakukan sama Anna itu mendapatkan respon positif sama si Claire dan dia juga berterima kasih sama si Anna. Nah kemudian dia langsung marah-marah kepada semua anggota di sana terkait hal itu karena kan itu cukup memalukan bagi perusahaan mereka. Nah ternyata yang melakukan kesalahan itu adalah ini dia yang bernama Billy. Nah Claire tidak pernah membiarkan satu kesalahan kecil pun. Setelah itu Billy ini langsung dipecat dan dikeluarkan dari tim mereka. Pokoknya dia nggak bekerja lagi di perusahaan itu. Seketat itulah si Claire ini. Kemudian dia berterima kasih kepada Anna atas upaya yang sudah dia lakukan. Nah keesokan paginya, Hello, who is this? Hello. Anna baru bangun tidur dan dia ditelepon sama seseorang yang ternyata itu adalah Claire, bosnya dia sendiri. Nah, dia disuruh untuk ikut pergi bersama Claire ke tempat yang diimpikan Anna, yaitu London, karena ada masalah di kantor mereka di London. Itu tuh mendadak banget karena dia harus berangkat pada hari itu juga. Abang iparnya yang seneng banget kalau misalkan dia akhirnya keluar dari rumah itu ya kan, dia malah ngebantuin Anna dan paling semangat nge-packing semua barang-barangnya dia. Dan gak lupa dia juga memberikan sepatah dua patah kata kepada Anna untuk berhati-hati di London. Nah setelah Anna pergi, dia dan juga kakaknya Anna itu seneng banget karena akhirnya mereka bisa ya. Sesampainya di bandara, Anna itu malah disuruh sama Suzette dan juga Rini untuk mengemasin barang-barang mereka semua. Wow. Dan sebenarnya pesawat Anna ini itu tidak bareng sama mereka. Jadi mereka nyuruh Anna untuk datang lebih pagi dan lebih awal karena mau nyuruh untuk ngangkatin koper mereka. Dan itu tanpa sepengetahuan dari Claire. Jadi Claire menganggap Anna ini datang karena ya itu mungkin sekedar menjilat aja dalam pekerjaan gitu ya kan. Setelah itu Anna langsung check in walaupun pesawatnya masih lama. Dan si mbak ini dia baik banget dan langsung menaikkan tiketnya Anna dong. You just been upgraded. Upgraded? Gak nanggung-nanggung, tiket Anna dia naikkan ke first class. Wow, dan Anna nggak mau rugi juga dong. Dia langsung menikmati segala fasilitas di kelas tersebut. Dia ya menikmatin semuanya, menggunakan seluruh fasilitas karena itu gratis. Nah tapi setelah itu, karena asik bertelepon gak sengaja dia menabrak salah satu pemuda tampan yang bernama William. Dan untung aja William gak mempermasalahkan hal itu dan tidak meminta celananya itu dibersihkan sama Anna. Dan kebetulan tempat duduk mereka di pesawat itu samping-sampingan. You didn't want anything else, did you? No, I'm good, thank you. You sure?
Tanpa pikir panjang, William langsung mengajak Anna berkenalan. Dan William juga menanyakan kepada Anna ada apa urusan dia ke London. Terus Anna menjelaskan, dan juga disinilah kebohongan Anna dimulai. Entah apa yang dipikirkan sama Anna, dia mengaku sama si William bahwa dia bekerja sebagai direktur di salah satu perusahaan seni. William kagum banget dong, dan mereka berdua melanjutkan terus ngobrol sambil minum hingga larut malam. Dan ternyata obrolan mereka berdua ini sangat-sangat nyambung banget sehingga mereka udah cukup dekat gitu loh. You guys need the salt and pepper shakers back. What? Tapi tiba-tiba salah satu awak kabin pesawatnya itu meminta garam dan juga merica yang ternyata Anna masukkan kan ke dalam bajunya dia. Karena itu tempatnya itu wadahnya bagus dan terpaksalah Anna kasih lagi, dan itu cukup memalukan bagi dia ya kan. Nah, hingga keesokan harinya sampailah mereka ke London. William menanyakan kemanakah tujuan Anna, dan ternyata tujuan itu ke hotel mewah, salah satu hotel mewah di sana. Dan kebetulan William dijemput sama emaknya dan diperkenalkanlah Anna ke emaknya William yang bernama Catherine. Karena kebetulan rumahnya William itu dekat banget dengan hotelnya Anna, jadi ibunya William menawarkan Anna untuk diantarkan ke hotel tersebut. Dan ternyata Catherine dan juga Anna ini cukup nyambung dalam pembicaraan mereka. Jadi jokes-jokes mereka itu kayak cocok banget gitu loh. Dan William pun seneng aja karena ya kelihatan dapat sinyal hijau dari ibunya dia untuk berhubungan dengan Anna. Nah, setelah sampai di hotelnya Anna, William langsung minta nomor teleponnya Anna yang udah keduluan sama emaknya si Catherine ya kan, karena dia pengen ngajak Anna untuk jalan-jalan. Tapi Anna bilang dia lagi banyak kerjaan dan dia nggak berjanji akan hal itu gitu loh. Nah, setelah itu Anna langsung bergegas masuk ke dalam karena Claire udah nunggu dia di sana ya kan. Nah, untung aja si Claire itu nggak marah sama Anna karena dia datang tepat pada waktunya dan langsung dikasih tugas sama Anna. Dan dibilang sama Claire bahwa Anna itu nggak tinggal di hotel itu dong, tapi di hotel yang pasti lebih murah dibandingkan dia dan juga antek-anteknya. Dan pada waktu itu Anna tersadar bahwa laptopnya itu tinggal di mobilnya William dan juga Catherine. Jadi ya terpaksalah dia juga belum tahu nomor mereka ya kan. Jadi dia pergilah ke kantor mereka, kantor cabang mereka di London. Dan bertemulah dia dengan Suzette dan juga Rini. Karena mereka itu bakal ada meeting. By the way si Catherine tadi nggak jadi ikut karena dia ada urusan di kantor cabang mereka di Rome. Nah, disinilah Anna itu diperkenalkan dengan orang-orang yang bekerja di kantor cabangnya dia. Ini si Gerard dan juga ada beberapa orang di sana. Setelah meeting, Gerard terlihat mendekati Anna dan mencari-cari informasi tentang sesuatu. Nah, langsunglah Suzette dan juga Rini mendatangi Anna dan bilang bahwa Gerard itu adalah musuh bebuyutannya si Claire. Jadi ya kalian harus hati-hati dan tidak boleh dekat-dekat sama si Gerard. Dan pergilah mereka ke tempat kantornya Anna. Ternyata kantornya itu kayak begini bentukannya guys, berbeda dengan kantornya Suzette dan juga Rini. Tapi ya Anna mencoba untuk kayak sabar aja dan menerima semuanya gitu loh. Dan akhirnya dia mendapatkan kabar dari Catherine tentang laptopnya dan dia diundang ke pestanya Catherine pada malam itu. Setelah itu Anna langsung pergi ke hotelnya dia tempat dia menginap. Dan ya keadaannya beginilah ya. Sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuma emang tidak mewah gitu. Setelah itu Anna bercerita semua sama temennya dia apa yang terjadi di sana. Dan yaps, dia pun mencoba untuk menjalaninya karena masih hari pertama gitu kan. Nah, setelah itu dia langsung pergi ke tempat pestanya si Catherine. Dan dia langsung disambut hangat oleh ibunya William. Nah, sebenarnya si Anna itu kesini kan pengen ngambil laptopnya dia gitu. Cuma ya kayak mana lagi, nggak mungkin dia langsung pulang ya kan. Karena ya Catherine bilang bahwa dia bakal kasih tahu William kalau misalkan Anna itu datang. Setelah itu bertemulah dia sama William. Ketika mereka lagi asik-asik ngobrol, William memperkenalkan Anna dengan seseorang yang cukup dekat juga dengan dia yang bernama Julian. Di mana Anna ingat bahwa Julian ini adalah salah satu seorang seniman yang diisukan sudah meninggoy. Jadi Anna heran dong loh, lu masih hidup bukannya udah meninggoy. Julian bilang ya biasalah dipalsukan gitu. Dan ternyata Julian ini juga suka dengan kepribadian Anna yang menyenangkan. Jadi mereka tuh langsung minum bersama. Dan ternyata setelah itu Anna mendapatkan telepon dari si Suzette. Dia nyuruh si Anna ini untuk mengerjakan tugasnya dia gitu. Memang tuh orang rada-rada ya.
Terus Ana bilang oke lah gue kerjain, karena kan dia masih anak magang. Kalau dia nggak nurut ya bisa berabe dia. Terus dia permisi sama William, Catherine dan juga Julian karena dia mempunyai pekerjaan yang cukup banyak gitu. Dan sekalian dia juga langsung nanya tentang tiket Midnight Summer Dream. Karena susah banget mendapatkan tiket itu, karena si Claire tuh pengen, cuma Suzette sama Rini nggak bisa mendapatkan tiket itu. Dan maulah si Catherine dan juga Julian membantu Ana untuk mendapatkan tiket tersebut. Dan Ana udah mau pulang, cuma dia masih diajak lagi tuh sama si Catherine dan juga Julian untuk pergi ngeliat koleksi-koleksinya si Catherine peninggalan dari mantan suaminya yang udah meninggoy. Awalnya si Catherine tuh pengen jual karena dia ngerasa itu nggak berarti banget. Tapi setelah dijelaskan sama Ana makna-makna dari lukisan tersebut, akhirnya dia mulai terbuka nih matanya dia tentang arti dari lukisan-lukisan itu. Kalau mantan suami udah meninggoy, itu ternyata ada sisi romantisnya gitu loh. Dan dia bilang lah dia pengen ngelelang itu di Erwin's tempat si Ana ini bekerja. Nah di sanalah si William ini kan bilang kalau Ana itu adalah direktur di Erwin's. Nah di sini Ana udah agak gelagapan dan dia mencoba mencari cerita lagi nih biar mereka nggak curiga kalau misalkan dia itu bohong dan pura-pura mengaku sebagai direktur di sana. Karena kan awalnya Catherine meminta Ana untuk ngurus lelangnya dia, cuma Ana bilang kayaknya itu bukan bagian aku deh gitu ya. Setelah itu dia langsung pulang karena dia mau mengerjakan tugas yang dikasih sama Suzette. Keesokan harinya, Ana diberitahukan sama William bahwa dia sudah menemukan dan mendapatkan tiket yang dibutuhkan sama Ana. Ana langsung pergi ke tempatnya William yang kebetulan William tuh ngajar anak-anak untuk bermain sepak bola. Jadi dia tuh punya satu tim yang bernama tim Singa dan mereka mau seneng dengan kehadiran Ana di sana. Nah Ana langsung to the point sama William, dia meminta tiket itu. Cuma William bilang iya dia bakal kasih tiket itu asalkan Ana mau pergi berkencan sama dia. Kalau misalkan Ana nggak mau, yeps dia nggak bakal kasih tiket itu. Ya udahlah, terpaksalah Ana mau ya kan. Dan dia bilang sama William, oke, malam ini mereka kencan. Dan setelah Ana mendapatkan tiket tersebut, nah dia langsung pergi ke tempat teman-temannya ya kan, ke tempat timnya dia. Dan sebenarnya Suzette dan juga Rini bilang mereka tidak menemukan tiket tersebut, tapi Ana secara gamblang memberikan tiket itu kepada Claire dan dia pun seneng banget dong. Dan Claire pun ngerasa wow keren juga nih si Ana. Suzette dan juga Rini kayak hah kok bisa nih anak baru dapatin tiket yang dibutuhkan banget sama Claire padahal udah sold out. Setelah itu Ana langsung dikabarkan sama William melalui chat sambil dia selfie bajunya dia yang dia pakai untuk kencan mereka malam ini. Sebenarnya Ana nggak punya baju tapi terpaksa dia pakai bajunya Claire. Dan Ana langsung sampai ke pesta tempatnya Catherine, Julian dan juga William. Dan Ana beneran memakai bajunya si Claire dong. Itu adalah salah satu kayak pameran seni gitu, dan di sini Ana mengajarin William tentang seni dan kemudian dia langsung jalan-jalan sama ibunya si William dan mereka langsung diwawancarain gitu. Dan pada waktu itu Ana ngeliat kalau misalkan ada si Claire, Rini dan juga Suzette dan dia langsung pergi kabur. Nothing. I just feel I feel tired. Terus William nanya sama Ana, kenapa kok tiba-tiba pengen keluar gitu. Ana bilang dia cuma pusing aja. Terus William ngajak Ana pergi untuk menenangkan diri, mereka pergi ke bar dan mereka pun di sini bersenang-senang karena William ngerasa bahwa mungkin Ana ini introvert gitu kan, jadi nggak terlalu suka keramaian. By the way ini kan keramaian juga, tapi udahlah ya. Setelah seneng-seneng, William ngantar Ana sampai ke hotelnya dan sebenarnya William tuh pengen nginap gitu kan. Cuma Ana nggak mau karena dia banyak kerjaan. Karena sebenarnya ini bukan hotelnya Ana, itu lebih tepatnya ya. Biar dia nggak ketahuan bohong, jadi terpaksalah dia bilang kalau dia nginap di situ. Dan setelah itu, Last time I was here, I was meant to tell you something. What's that? William bilang di hari terakhir Ana di London nanti dia bakal bilang sesuatu sama Ana. Pokoknya masih rahasia. Ya udah, setelah itu mereka berdua langsung menyatakan cinta secara nggak langsung dan sempat kisah cukup lama ya kan. Nah setelah itu Ana langsung masuk ke dalam. Seakan-akan memang dia nginep di sana dan William pun membiarkan Ana pergi. Dan setelah itu Ana nunggu William pergi, barulah dia keluar dari sana dan bilang sama resepsionis hotelnya untuk numpang dulu bentar gitu. Nah setelah itu hubungan Ana dan juga William semakin mesra dan mereka sering banget keluar, terus jalan-jalan. Pokoknya segala yang dibutuhkan sama Ana untuk keperluannya Claire itu semua dibantuin sama William untuk mendapatkan sesulit apapun itu.
Dan sebelumnya William juga pernah cerita sama Anna pertama kali mereka jumpa bahwa dia ke New York itu karena dia lagi wawancara kerja. Dan William bilang kalau misalkan dia keterima kerja di sana, dia bakal mau nerima itu agar dia bisa bertemu terus sama si Anna ini dan melangsungkan hubungan mereka, melanjutkan gitu maksudnya. You've been doing. Setelah itu Anna dipanggil sama Claire. Claire bilang bahwa dia tahu segala perbuatan Anna. Di sini Anna itu udah takut banget kalau dia itu ketahuan gitu kan. Tapi ternyata Claire itu pengen berterima kasih aja sama Anna karena segala kebutuhannya itu benar-benar dipenuhin sama Anna. Tapi setelah itu tiba-tiba aja Catherine, ibunya William, itu membatalkan lelang mereka di tempat Anna bekerja. Itu Anna jadi ngerasa bahwa itu gara-gara dia memberikan makna tentang lukisannya Catherine, makanya Catherine membatalkan lelang di tempatnya itu gitu loh. Anna jadi kayak takut banget dan ngerasa bersalah atas semua itu. Sorry, there's a Willie at the front desk for you. Setelah itu tiba-tiba aja William datang ke sana kan. Nah itu ngebuat Anna jadi panik banget dong karena takut ketahuan ya kan. Dan dia langsung ngajak William keluar dan disinilah awal mula mereka berdua itu bertengkar hebat. To do with you, you're her son. I work for Irwin's. God, this was such a bad idea to me. I give a shit. I give a lot of shits. This was the biggest. Anna itu nggak suka karena William itu tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan dan juga masih emosi karena ibunya William membatalkan untuk melelang lukisannya dia di tempat kerjanya Anna. Karena itu juga penting untuk karirnya Anna, jadi dia kayak kecewa gitu sama William. Terus William bilang dia juga ke sana sebenarnya pengen kasih tahu sama Anna bahwa dia tuh keterima kerja di New York, tapi udah kecewa banget sama Anna dan akhirnya dia pergi ninggalin Anna. Jadi Anna juga nggak bisa ngasih penjelasan lagi sama William dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Nah setelah itu Anna mendapatkan masalah lagi dan akhirnya ketahuan karena orang yang ngefoto Anna sama Catherine itu ngepost di media sosial, di koran dan juga majalah bahwa Anna bertemu dengan Catherine. Jadi Claire ini mikir bahwa semua ini terjadi gara-gara si Anna. Dan seperti biasa nggak ada ampun sama Anna langsung dikeluarkan dari tim tersebut dan nggak bekerja lagi di sana. Nah akhirnya ya nasi udah jadi bubur. Anna pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari penginapan jadi karena gak dibiayain lagi kan sama perusahaannya. Nah kemudian dia mencoba untuk berpikir jernih dan akhirnya memutuskan pergi ke tempatnya Catherine. I'm not even close to being a director at Irwin's. Sesampainya di sana, Anna itu menjelaskan sama si Julian dan juga Catherine tentang apa yang terjadi gitu karena dia meminta maaf atas kebohongan yang udah dia buat dan dia selama ini berpura-pura jadi direktur padahal sebenarnya dia itu jabatannya kayak rendah gitu, masih magang. Tapi mengejutkan banget karena Catherine dan juga Julian enggak marah sama sekali karena mereka bilang mereka juga secara nggak langsung memanfaatkan si Anna ini untuk keperluan bisnis mereka. So ya mereka sama-sama salah lah di sini. Nah di sisi lain Anna itu jadi ngerasa bahwa jadi sebenarnya kalian ngebatalkan itu bukan gara-gara aku dong, kata Anna gitu kan. Jadi si Catherine bilang dan Julian bilang ya enggak, karena memang itu adalah salah satu bagian dari rencana mereka. Dan setelah itu mereka bilang sama Anna, yuk kita ke tempat kamu lagi karena kita bakal mengadakan lelang lagi. Setelah itu sampailah si Catherine dan juga Julian bersama Anna ke sana dan mereka kaget dan awalnya mau ngusir Anna, tapi Catherine bilang ups, dia mau Anna yang mengurus semuanya dan dia ngajak Anna ke sana. Dan kalau misalkan gak ada yang suka, ya udah dia nggak bakal mengadakan lelang gitu kan. Claire yang masih kesel sama Anna, ya udah terpaksalah dia menyambut kembali Anna masuk ke timnya dia. Dan Catherine mau Anna diperlakukan sangat-sangat mewah oleh mereka. Ya udah, diperlakukanlah dia pokoknya super mewah dan juga super eksklusif ya kan. Terus si Anna bilang bahwa dia pengen ngeluarin si Arnold ini dari timnya dia. Karena dia menghormati Claire banget, dia tetap mau Claire dalam timnya dia. Begitu juga dengan Suzette dan juga Rini. Sebenarnya Claire ini pun kayak seneng banget dengan kinerjanya si Anna dan dia yakin Anna punya potensi yang tinggi banget. Dia cuma kecewa aja karena Anna itu berbohong dan berpura-pura menjadi dirinya dia gitu. Ya udah mereka pun langsung melaksanakan lelangnya. Nah ketika lagi persiapan, Suzette dan juga Rini ini meminta maaf sama Anna dan mencoba akrab dengan Anna. Ya udahlah ya.
Claire juga seneng karena si Anna ini bisa membuat Suzette dan juga Rini bekerja. Padahal dulu tuh nggak mau kerja tuh mereka. Dan ketika lelang dilaksanakan, si Anna itu kayak sedih karena William enggak datang dan kursinya masih kosong. Dan dengan mengejutkan banget, lelang itu berjalan dengan lancar dan penjualannya itu adalah penjualan yang paling tinggi yang pernah dibuat oleh perusahaan tempat Anna bekerja. Claire juga seneng banget karena dia kan bakal dinobatkan sebagai ketua ataupun jabatan yang lebih tinggi lagi gitu. Dan sebenarnya Anna udah disuruh bersiap-siap karena dia malamnya harus pulang ke Amerika. Dan ketika dia bertanya sama Julian dan juga Catherine di manakah William ya lagi sibuk ngajarin anak-anak asuhnya untuk ya bertanding pada hari itu ya kan. Nah pergilah anak ke sana karena dia nggak mau untuk membuang-buang kesempatan karena dia udah lama juga nggak bertemu sama William ya kan. Ya udah setelah William mengajar anak-anaknya karena itu pertandingan mereka, nah ditemuin lah sama Anna si William ini dan dia mencoba pengen menjelaskan semuanya dan minta maaf sama William. Tapi William bilang bahwa itu bukan waktu yang tepat karena ya dia lagi sibuk dengan kerjaannya gitu. Tapi Anna bilang ya dia 3 jam lagi mau pergi naik pesawat dan dia nggak bisa punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya sama William. Nah akhirnya William mencoba mendengarkan semuanya dan Anna bilang sorry karena dia berbohong tentang semuanya. Tapi ya nasi udah jadi bubur, William tuh kayak ya udah aku juga udah nolak pekerjaan aku di New York dan ya dia udah kecewa banget sama Anna gitulah. Intinya ya Anna jahat sama dia dan dia berharap Anna itu bisa berubah gitu ya. Udah habis itu dia langsung pergi. Karena apapun yang Anna jelaskan sama dia, William tuh udah kayak malas aja karena dia nganggap bahwa Anna ini hanya memanfaatkan dia gitu. Jadi ya udah hubungan mereka sampai di situ aja gitu dan gak ada arti apa-apa. Saling maafkan pun mungkin enggak terlalu juga dan Anna pun akhirnya pergi dan sebenarnya dia kayak sedih banget sih karena ya dia nggak bisa baikan sama William. Nah setelah kembali ke Amerika 6 bulan kemudian akhirnya Anna ini udah lumayan sukses dan dia membuka galeri sendiri sesuai dengan impiannya dia. Abang kakaknya dan juga abang iparnya itu benar-benar bangga banget sama Anna. Dan ternyata di galerinya Anna juga dihadirin sama Claire yang bangga banget sama dia. Dan juga mereka kan pernah bekerja sama dan Claire selalu mendukung Anna. Teman dekatnya Anna ini juga diundang untuk datang ke sana, tapi orang yang dia tunggu-tunggu itu nggak datang sama sekali, William. Sampai itu galeri tutup, William juga nggak kunjung datang. Terus Anna tiba-tiba menemukan tempat garam dan juga lada ini dan dia tahu kalau kayaknya itu dari William deh. What are you doing here? Did you accept the job in New York? Dan bener aja dong William datang dan ya mencari-cari alasan lah untuk bisa bertemu dengan Anna. Ya udah akhirnya mereka berdua jadian lagi dan masuk kamar. Begitulah endingnya teman-teman, ending yang cukup manis. Oke, Mimin rekomendasi untuk kalian nonton film ini. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.